Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat bersama-sama diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu hati yang tidak terbagi, yang terambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai ayat 12. Saya akan membacakannya. Mazmur 86 ayat 11 sampai 12. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, sebab aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sedemikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih telah menyertai kami. Hingga hari ini kami masih dapat bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya melalui perenungan dan pembelajaran firman Tuhan ini kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah hati yang tidak terbagi dari Mazmur 86 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 ya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap manusia itu ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa membagi hatinya dalam hidupnya. Tetapi setiap orang yang membagi hatinya dalam hidupnya pasti mengalami kegelisahan. Seorang pemanah ketika dia ingin memanah atau berburu tentu mencari makannya, ketika dia membagi titik fokusnya, maka dia tidak akan mendapatkan hasil buruan yang memuaskan atau tidak akan mendapatkan makanan yang memuaskan. Nah, begitu juga dalam hidup kita, ketika kita membagi hati kita, maka kita juga tidak akan menerima kepuasan tersendiri dalam hidup kita. Tetapi ini bukan berbicara tentang kepuasan untuk diri kita sendiri. Dalam konteks ini, kita akan berbicara tentang bagaimana seorang raja yang luar biasa, raja yang perkasa, raja yang diagung-agungkan, yaitu Daud ya. Daud itu raja yang hebat, raja yang luar biasa. Tetapi pada saat dia mengalami pergumulan, tekanan di dalam Mazmur 86 itu, konteksnya dia sedang dicemooh atau dia sedang diolok-olok oleh orang-orang yang angkuh, orang-orang yang ada di sekitar dia yang ingin menjatuhkan dia. Nah, terkadang juga dalam kehidupan ini kita juga begitu Bapak Ibu. Kita mengalami pengucilan atau diskriminasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin dari sahabat kita yang berkhianat atau dari keluarga kita yang mengucilkan kita. Tetapi terlalu banyak juga orang yang ketika dikucilkan, dia memberontak lalu hatinya terluka dan dia kecewa. Namun kita melihat berbeda dengan Daud. Daud memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan ini. Dia tidak membagi hatinya untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tetapi dia berfokus bagaimana tetap untuk mempermuliakan Tuhan dan berfokus bagaimana tetap untuk mencari Tuhan di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini paling tidak kita menemukan 3 hal penting di dalam teks ini, dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama, hal yang paling penting adalah meminta tuntunan Tuhan. Daud di dalam persoalan yang dia hadapi, dia meminta tuntunan Tuhan. Tetapi berbeda dengan kebanyakan orang. Kebanyakan orang ketika mengalami persoalan, ketika mengalami banyak sekali tekanan hidup, orang-orang justru tidak mencari Tuhan, tetapi mencari bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini tanpa tuntunan Tuhan. Daud di dalam ayat ke-11 berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan. Di dalam istilah Ibrani dia menggunakan kata haureni, yang artinya berikan saya instruksi Tuhan, berikan saya tuntunan Tuhan. Jadi Daud tidak ingin berjalan sendiri ketika dia mengalami persoalan. Dia justru meminta tuntunan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, terlalu banyak orang yang mengalami persoalan atau pergumulan hidup justru meninggalkan Tuhan atau justru mencari bagaimana jalan singkat untuk menyelesaikan masalah ini. Daud berbeda. Dia meminta instruksi dari Tuhan. Dia meminta tuntunan dari Tuhan. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini Tuhan. Lalu yang kedua, Daud itu orang yang memfokuskan hatinya. Jadi ketika dia mengalami persoalan, dia tidak membagi fokusnya, dia tidak membagi pikirannya. Dia membulatkan hatinya. Di dalam ayat 11 dikatakan, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bapak Ibu dan saudara yang berkati Tuhan, kata ini menggambarkan bahwa Daud itu meminta agar dia tidak berpaling dari Tuhan, melainkan
dia ingin memberikan fokusnya, kendati pun di dalam kehidupan dia ada persoalan yang dia alami. Ada banyak orang yang mencemooh dia, ada banyak orang yang ingin menyingkirkan dia, ada banyak orang yang menjauhi Daud, tetapi Daud justru meminta kepada Tuhan agar dia berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada permasalahan hidupnya. Terlalu banyak bagi kehidupan orang pada masa sekarang ini menaruh persoalan itu di hadapan matanya, sehingga dia lupa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dia. Menaruh permasalahan itu di hadapan matanya sehingga dia merasa bahwa permasalahan itu lebih besar dari Tuhan yang menuntun dia. Daud tidak demikian. Daud di dalam persoalan yang dia hadapi, dia meminta tuntunan Tuhan, dan dia meminta agar Tuhan membulatkan hatinya untuk berfokus kepada dia, kepada Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang berkati Tuhan, Daud menjadi teladan iman di dalam poin kedua. Poin yang ketiga lagi, apakah yang Daud lakukan ketika dia mengalami persoalan hidup? Dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah ini bukan hal yang unik? Ini hal yang unik. Ya. Mana ada orang yang ketika mengalami persoalan bersyukur kepada Tuhan? Mana ada orang yang ketika mengalami sakit penyakit bersyukur kepada Tuhan? Tidak ada yang demikian. Tetapi Daud memberikan satu hal yang berbeda. Dan ayat 11 dan ayat 12 itu adalah dua hal yang sebenarnya kontradiksi. Di dalam ayat 11, Daud meminta atau memohon kepada Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-12, Daud ingin bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud menganggap persoalan hidup yang dia alami itu adalah sebagai cara Tuhan memproses hidup dia untuk semakin dewasa dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kadangkala kita mengalami persoalan lalu kita merasa Tuhan ingin menjatuhkan saya, Tuhan membenci saya, Tuhan ingin menyingkirkan saya, Tuhan tidak menyayangi saya. Berbeda dengan Daud, ketika dia mengalami persoalan, ketika dia dicemooh dan disingkirkan oleh orang-orang, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia menganggap permasalahan, problem, pergumulan yang dia alami itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan dia. Ayat 12 di situ dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ayat 12 dan ayat 11 kontradiksi, iya, tetapi Daud telah menaruh harapannya penuh kepada Tuhan, telah menaruh seluruh tujuan hidup dia kepada Tuhan, sehingga setelah dia menceritakan seluruh keluh kesahnya di dalam ayat yang ke-11, dia merasa puas dan dia merasa percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia. Rasa percaya Daud kepada Tuhan itulah yang membuat dia mampu bersyukur kepada Tuhan, kendati pun dia dikucilkan atau disingkirkan oleh banyak orang, kendati pun dia dicemooh, kendati pun dia dihina atau diolok-olok oleh banyak orang, tapi Daud mampu bersyukur karena dia sudah curhat kepada Tuhan, bukan curhat kepada media sosial, bukan curhat kepada orang lain, tapi Daud curhat kepada Tuhan. Ketika Daud sudah curhat kepada Tuhan, dia bersyukur, hatinya puas. Kenapa? Karena dia sudah menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan ini kita juga terkadang tidak seperti Daud. Kita justru ketika mengalami persoalan menjauhi Tuhan, bahkan menceritakan pergumulan kita kepada orang-orang, kepada psikiater dan lain-lain, tapi melupakan Tuhan. Nah, Daud memberikan kita sebuah teladan bahwa di dalam persoalan kita harus tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kehilangan pekerjaan, kita boleh bersedih. Kehilangan pasangan, kita boleh menangis. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih telah menyertai kami. Melalui Daud kami juga belajar bahwa di dalam persoalan yang kami hadapi, hendaklah kami tetap memfokuskan hati kami, membulatkan hati kami kepada Tuhan, tidak kepada pergumulan yang kami hadapi. Lalu yang kedua, kami juga belajar bagaimana kami harus menceritakan persoalan kami, mengadu kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia, tapi tetaplah kami mengadu kepada Tuhan, sehingga ketika kami mengadu kepada Tuhan, hati kami bersuka cita, seperti Raja Daud, ketika dia sudah mengadu kepada Tuhan, dia bersuka cita. Dan itu adalah bukti bahwa kami menaruh persoalan kami kepada Tuhan yang akan menyertai kami di dalam persoalan yang kami hadapi. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk banyak orang-orang yang Tuhan pakai mendukung pelayanan kami, secara khusus GKI Semen Cirim Sunggal di kota Medan ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan sumbangsi baik doa maupun dana
di dalam mendukung pelayanan ini, dan berdoa juga untuk banyak jiwa-jiwa agar ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mengenal Kristus di kota Medan ini, secara khusus daerah Semencirim di Sunggal. Biar Tuhan memberkati. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami yang tidak kami utarakan. Biar Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, menuntun kami di dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini gereja kita, Gereja Kristen Injil Indonesia, di bawah naungan Jemaat Muara Aman dan Misi Rahmat, mengutus untuk membuka cabang Pos PI Gereja Kristen Injil Indonesia Jemaat Semencirim Sunggal di kota Medan. Biar Tuhan yang memberkati dan menyertai pelayanan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi dalam persembahan kasih, dapat memberi persembahan melalui nomor rekening yang tertera. Itu adalah nomor rekening Gereja Kristen Injil Indonesia Jemaat Muara Aman. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih, saya mengucapkan terima kasih, dan Tuhan semakin memberkati kita dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jika Bapak Ibu juga sudah memberikan persembahan kasih, mohon untuk dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp saya juga yang sudah tertera. Dan biar kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita dan semakin memberkati pelayanan GKI dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.